Apakah kamu pernah merasa bahwa kehadiran dan usahamu tidak dihargai, bahkan tanpa disadari? Terkadang, cara terbaik untuk menghadapi situasi ini bukanlah dengan berkonfrontasi atau menjelaskan, melainkan dengan memilih untuk diam. Dalam video ini, kamu akan menemukan kekuatan untuk menjauh tanpa kata-kata dan drama. Kamu memiliki hak untuk menentukan bagaimana orang lain memperlakukanmu, terutama jika mereka tidak menghargaimu. Kamu akan melihat bagaimana keheninganmu bisa membuat mereka menyadari kehilangan yang dalam. Bersiaplah untuk menyadari bahwa diammu bisa menjadi senjata yang kuat, yang dapat membingungkan dan membuat frustrasi orang-orang yang tidak menghargaimu. Sebelum kita melanjutkan ke topik yang lebih dalam, saya ingin kamu meluangkan waktu sejenak untuk menetapkan niat baru dalam hidupmu. Jika kamu siap untuk meninggalkan hal-hal yang tidak menghargaimu dan memulai babak baru, silakan komentar di bawah dengan frasa, "Hari ini versi baru saya dimulai. Saya bertekad untuk fokus pada diri sendiri dan maju dengan kekuatan dan ketenangan." Tunjukkan tekadmu di kolom komentar dan mari kita mulai. Nomor 1. Kekuatan keheningan. Diam adalah alat yang ampuh dalam gudang senjata orang bijak stoik. Melawan provokasi dan kritik, diam menjadi respons strategis yang syarat makna. Ini bukan tindakan pasif atau penghindaran yang sederhana, tetapi pilihan sadar untuk tidak membiarkan dirimu terbawa oleh badai emosional orang lain. Sebaliknya, orang stoik bereaksi dengan ketenangan. Diam menjadi perisai yang melindungi ketenangan batin dari serangan yang menyakitkan atau pribadi, menemukan tempat untuk berlabuh saat konflik, baik dengan keluarga, teman, atau dalam hubungan romantis. Kata-kata bisa menjadi senjata yang melepaskan lebih banyak kerusakan daripada yang mereka lakukan. Respon yang paling efektif bukanlah pertahanan panjang atau serangan balik. Sebagai gantinya, tidak adanya respon mungkin merupakan penegasan itu sendiri, suatu bentuk menjaga martabat dan menghindari terjerumus ke dalam diskusi yang sia-sia. Melalui keheningan, kita menyampaikan bahwa pendapat orang lain tidak memiliki kekuatan untuk mengganggu kedamaian batin kita atau mendikte tindakan kita. Dalam hubungan cinta, diam mungkin bahkan lebih penting. Diskusi bisa dengan cepat berubah menjadi pertarungan ego, di mana setiap kata menjadi anak panah yang ditakdirkan untuk menyakiti yang lain. Dalam hal ini, saat-saat berdiam diri bisa menjadi tindakan cinta dan pengendalian diri. Alih-alih menanggapi dengan kata-kata yang dapat memperparah konflik, keheningan dapat memberikan ruang untuk refleksi, memungkinkan kedua belah pihak untuk menenangkan emosi dan mempertimbangkan kebenaran asal-usul masalah. Penggunaan strategis diam bukan berarti mengabaikan atau menghindari masalah, tetapi mengatasinya dengan pikiran yang lebih tenang dan jernih. Keheningan memiliki kekuatan untuk melucuti senjata mereka yang ingin memprovokasi kita. Dalam masyarakat yang menghargai kata terakhir dan jawaban cepat, tetap diam adalah tindakan berani. Ini adalah tanda bahwa kita tidak terpenuhi oleh persetujuan atau validasi orang lain. Ketika seseorang mencoba merendahkan nilai kita atau memprovokasi kita, mereka mengharapkan reaksi yang membenarkan serangan tersebut. Dengan membalas dengan diam, kita tidak memberi mereka kepuasan melihat kita terganggu. Dengan cara ini, kekuatan kembali ke tangan kita. Kita yang mengendalikan narasi dan dinamika interaksi, bukannya diseret ke dalam permainan orang lain. Kita tetap menjaga pusat permainan kita dan ketenangan kita. Keheningan tidak hanya melindungi kedamaian batin kita, tetapi juga menyampaikan rasa percaya diri yang teguh. Kata-kata dalam banyak kasus bisa disalahartikan, dimanipulasi, atau digunakan melawan kita. Sebaliknya, keheningan adalah jelas dan langsung, menunjukkan bahwa kita mendukung diri kita di atas kebutuhan untuk membela diri, atau membuktikan nilai kita kepada orang lain. Bukan pada kata-kata yang kita ucapkan, tetapi dalam keteguhan kita berdiri dalam menghadapi kesulitan. Keheningan ini tidak kosong atau dingin, tetapi penuh dengan pemahaman mendalam tentang siapa kita dan tentang apa yang benar-benar penting. Sebelum provokasi, orang stoik mengakui bahwa diam bisa lebih fasih daripada argumen. Menanggapi dengan kata-kata bisa menyiratkan bahwa kita peduli dengan pendapat orang lain, bahwa kritiknya memiliki kekuatan untuk memengaruhi kita. Dengan memilih diam,
kita menunjukkan bahwa kita berada di tempat di mana kata-kata orang lain tidak terdengar. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk mencapai kita. Ini bukan ketidakpedulian, tetapi cara untuk mengingat bahwa nilai kita tidak ditentukan oleh apa yang orang lain pikirkan atau katakan. Dalam situasi sehari-hari, diam bisa menjadi taktik yang efektif untuk mempertahankan keharmonisan dan menghindari konflik yang tidak perlu. Misalnya, di reuni keluarga, jika seseorang mengkritik kita karena keputusan kita, alih-alih terlibat dalam diskusi, pilihlah diam. Ini mungkin cara untuk menunjukkan bahwa kita tidak perlu membela diri atau mencari persetujuan orang lain. Dalam hubungan, ini bisa menjadi alat untuk menghindari percakapan yang sulit yang dapat berubah menjadi pertarungan, memungkinkan kedua belah pihak menarik napas dan merenungkan apa yang sebenarnya penting. Akhirnya, diam adalah contoh ekspresi kebebasan internal kita. Kita tidak berkewajiban untuk menanggapi setiap provokasi atau kritik. Dengan memilih kapan dan bagaimana berbicara, kita mempertahankan kendali atas emosi dan tindakan kita. Seorang stoik, dalam menghadapi ejekan atau kritik, hanya tersenyum dan melanjutkan hidup. Kita juga bisa belajar menggunakan keheningan sebagai tanda kekuatan batin kita. Ini adalah pengingat konstan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada respon cepat, tetapi dalam kemampuan untuk tetap tenang di tengah badai. Nomor 2. Menetapkan batasan. Menetapkan batasan adalah langkah penting untuk melindungi energi dan kesejahteraan kita di dunia yang selalu meminta lebih dari kita. Belajar untuk mengatakan tidak adalah bentuk perawatan diri dan pengakuan akan harga diri kita. Ini bukan tentang membangun dinding yang tidak bisa ditembus, tetapi menciptakan ruang aman di mana pikiran dan jiwa kita bisa berkembang. Menetapkan batasan berarti mengenali kebutuhan kita sendiri dan menghargainya cukup untuk memprioritaskannya dalam hubungan. Batasan pribadi sangat penting. Seringkali, kita berada dalam hubungan di mana memberi dan menerima tidak seimbang. Kita merasa selalu memberi, sementara orang lain hanya mengambil tanpa mempertimbangkan kebutuhan kita. Dalam situasi ini, menetapkan batasan berarti menghargai waktu dan energi kita. Dengan melakukan ini, kita tidak hanya melindungi diri dari kelelahan emosional, tetapi juga menunjukkan bahwa kebutuhan kita penting. Memutuskan untuk mengurangi frekuensi interaksi atau menjauh saat merasa tidak dihargai adalah cara untuk menjaga ketenangan kita. Batasan di tempat kerja juga sangat penting. Budaya produktivitas seringkali membuat orang berpikir bahwa kesuksesan diukur dari jam kerja yang banyak dan mengambil lebih banyak tanggung jawab daripada yang bisa ditangani. Ini pasti akan menyebabkan kelelahan. Menetapkan batasan di tempat kerja bisa sesederhana tidak membalas email di luar jam kerja, atau belajar untuk mengatakan tidak saat diminta untuk mengambil tugas tambahan yang tidak sesuai. Ini bukan tanda malas atau kurang komitmen, tetapi tindakan yang bijaksana mengenai kapasitas dan kesejahteraan kita. Dengan melindungi waktu dan energi kita, kita bisa lebih efektif dalam pekerjaan kita dan menghindari kerusakan akibat kelebihan beban. Batasan juga penting dalam hubungan kita dengan diri sendiri. Seringkali, kita adalah kritikus terburuk bagi diri kita, memaksakan ekspektasi yang tidak realistis. Batasan internal harus bersifat ramah terhadap diri kita sendiri, menyadari keterbatasan dan tidak menuntut lebih dari yang kita bisa. Memberi diri kita izin untuk beristirahat tanpa rasa bersalah adalah hal yang penting, karena kita tidak bisa melakukan segalanya, dan kita perlu memprioritaskan kesejahteraan pribadi kita. Tindakan perawatan diri ini mengingatkan kita bahwa kita berhak mendapatkan rasa hormat dan perhatian yang sama seperti yang kita berikan kepada orang lain. Menetapkan batasan tidak hanya menguntungkan kita, tetapi juga mendorong orang lain untuk menghormati ruang dan energi kita. Dengan mengkomunikasikan kebutuhan dan harapan kita dengan jelas, kita mengajarkan orang lain bagaimana kita ingin diperlakukan. Ini termasuk percakapan sulit, seperti berkata tidak kepada teman yang selalu minta bantuan atau berbicara dengan atasan tentang perlunya menyeimbangkan beban kerja. Meskipun mungkin terasa canggung pada awalnya, seiring waktu, pendekatan ini akan menciptakan hubungan yang lebih sehat dan seimbang. Menetapkan batasan adalah tindakan mencintai diri sendiri. Ini bukan egois karena ingin melindungi diri dari kelelahan atau hubungan yang beracun. Sebaliknya,
Ini adalah cara untuk menghormati diri kita dan menjaga kesejahteraan kita. Ketika kita menetapkan batasan, kita menciptakan ruang untuk istirahat dan mengisi ulang. Ruang ini sangat penting untuk pertumbuhan pribadi kita dan memungkinkan kita untuk lebih otentik dan hadir dalam hubungan kita. Dengan merawat diri kita sendiri, kita juga bisa merawat orang lain dengan lebih baik. Pada akhirnya, batasan adalah cara untuk memberitahu diri kita sendiri dan orang lain bahwa kita berhak untuk dirawat dan dihormati. Ini mengingatkan kita bahwa energi kita terbatas, jadi kita harus menggunakannya dengan bijak. Dengan belajar untuk menetapkan dan menjaga batasan, kita menciptakan lingkungan di mana kita bisa tumbuh dan berkembang, bebas dari beban harapan orang lain dan kebutuhan untuk menyenangkan orang lain dengan mengorbankan kesejahteraan kita sendiri. Nomor 3. Menguasai kontrol emosi. Mengontrol emosi adalah salah satu praktik yang paling penting dan menantang dalam stoicisme. Kita menghadapi provokasi dari komentar yang menyakitkan, situasi yang menguji kesabaran kita. Bagi orang stoik, kunci bukanlah menghindari provokasi, tetapi dalam bagaimana kita memilih untuk merespons. Bereaksi secara impulsif adalah menyerahkan kendali kepada dunia luar. Menjaga ketenangan dan kalem adalah menegaskan kembali dominasi kita atas emosi kita sendiri. Bayangkan lampu lalu lintas di persimpangan yang sibuk. Ketika lampu berubah menjadi merah, semua kendaraan harus berhenti. Jika memungkinkan, momen jeda sebelum situasi terus berlanjut sangat penting. Ini menghindari kekacauan dan kecelakaan. Sama halnya ketika menghadapi provokasi, kita harus belajar untuk mengaktifkan lampu lalu lintas internal kita. Sebaliknya, kita harus bereaksi secara otomatis. Izinkan diri kita untuk berhenti sejenak di mana kita dapat mengevaluasi emosi kita dan memutuskan bagaimana kita ingin melanjutkan. Momen refleksi ini adalah tempat di mana kekuatan sejati berada, memberikan kesempatan untuk memilih kata-kata dan tindakan kita dengan kebijaksanaan. Daripada membiarkan diri kita terbawa oleh inersia reaksi emosional yang impulsif, kita harus mengendalikan emosi kita. Seperti api, jika kita tidak mengendalikannya, mereka bisa mengkonsumsi kita. Tetapi jika kita menanganinya dengan hati-hati, mereka bisa menjadi sumber energi. Menjaga ketenangan tidak berarti menekan apa yang kita rasakan, tetapi memahami bahwa emosi kita bersifat sementara. Gelombang kemarahan atau frustrasi mungkin tampak sangat luar biasa saat ini, tetapi sama pentingnya bahwa ombak laut akan lenyap jika kita tidak memberinya lebih banyak reaksi. Seorang stoik menjadi pengamat emosi sendiri, mengenalinya tanpa membiarkan mereka mengambil kendali. Ini seperti pelaut yang berada di tengah badai, tetap tenang karena dia tahu badai akan berlalu. Ketenanganmu adalah apa yang akan memungkinkan kamu bernavigasi dengan aman. Provokasi mungkin timbul di mana saja, di tempat kerja, rumah, bahkan di jalan. Teman kerja bisa membuat komentar sarkastik atau pengemudi bisa memotong jalan kita. Reaksi langsung mungkin adalah kembali komentar atau marah, tetapi dengan melakukan hal ini, kita menyerahkan kekuatan kita kepada yang lain. Kita membiarkan tindakan mereka menentukan keadaan emosional kita. Jika kita mengambil waktu untuk bernapas dan jeda, kita menyadari bahwa kita tidak perlu berpartisipasi dalam permainan itu. Kita dapat memilih untuk merespons dengan tenang, atau bahkan tidak menjawab sama sekali. Pilihan ini membebaskan kita dan membuat kita tetap berada di dalam kendali atas ketenangan pikiran kita sendiri. Tetap tenang di saat-saat provokasi juga merupakan tanda kekuatan. Sering diasumsikan bahwa yang teriak paling keras atau orang yang merespons paling cepat adalah yang paling kuat. Tetapi sebenarnya kekuatan asli terletak pada kemampuan untuk tetap tenang ketika semuanya bergejolak. Lingkungan sekitar kita mendorong kita untuk kehilangan kendali. Ini seperti menjadi pohon yang kokoh selama badai. Meskipun angin mencoba merobohkannya, ia tetap kokoh dan berakar, mengandalkan ketahanan mereka sendiri. Dengan cara yang sama, menguasai reaksi emosional kita menunjukkan bahwa kita tidak diperbudak oleh emosi kita atau tindakan orang lain. Biarkan emosi tidak menentukan jawaban kita. Ini tidak berarti bahwa kita menjadi tidak peka atau dingin. Sebaliknya, ini berarti kita telah belajar untuk mengenali emosi kita dan mengelolanya dengan cara yang menguntungkan kita. Ini adalah tindakan menghargai diri sendiri dan rasa hormat terhadap orang lain. Dengan memilih secara sadar,
kita menciptakan respon di mana interaksi dapat terjadi lebih konstruktif dan kurang merusak daripada membina konflik. Kita bisa menjadi sumber perdamaian dan kejelasan untuk diri kita sendiri, serta bagi orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, pengendalian emosi adalah bentuk kebebasan. Ini membebaskan kita dari siklus reaksi yang sering kita temukan dan memungkinkan kita untuk hidup dengan lebih banyak niat dan tujuan. Ini adalah praktik yang membutuhkan kesabaran dan dedikasi, tetapi menawarkan hadiah kemampuan untuk memiliki diri kita sendiri di setiap saat. Pada akhirnya, kita tidak berusaha menghilangkan emosi, tetapi belajar untuk hidup bersama mereka dengan cara yang memungkinkan kita bertindak dari sudut pandang kedamaian dan kebijaksanaan. Nomor 4. Menggunakan waktu dengan bijak. Waktu adalah salah satu sumber daya paling berharga yang kita miliki, dan penggunaannya yang tepat adalah prinsip dasar dalam filsafat Stoik. Kita hidup di zaman di mana kedekatan telah menjadi norma. Segala sesuatu harus terjadi secara instan, dan respons harus cepat. Namun, orang Stoik tahu bahwa kesabaran adalah kebajikan, dan waktu bisa menjadi sekutu yang kuat saat digunakan dengan bijak. Daripada terburu-buru bereaksi terhadap setiap situasi, orang Stoik menunggu saat yang tepat untuk bertindak, dengan memahami bahwa keputusan tindakan impulsif seringkali menghasilkan hasil yang tidak diinginkan. Kesabaran yang baik itu seperti seni untuk mengolah ladang. Seorang petani tidak menanam benih dan berharap panen keesokan harinya. Dia tahu bahwa pertumbuhan membutuhkan waktu, perhatian, dan yang terpenting, kesabaran. Selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, dia merawat ladang, menyiraminya, dan melindunginya dari cuaca buruk. Dengan cara yang sama, orang Stoik memahami bahwa pertumbuhan pribadi dan perolehan kebijaksanaan bukanlah proses yang instan. Ini membutuhkan investasi waktu dan usaha yang berkelanjutan. Keputusan dan perubahan besar, peristiwa penting dalam hidup, tidak terjadi dalam semalam. Mereka membutuhkan refleksi, pengamatan, dan seringkali kemampuan untuk menunggu saat yang tepat untuk memberikan langkah selanjutnya. Waktu, saat digunakan dengan bijak, menjadi sekutu, bukan musuh. Dalam situasi konflik atau tantangan, reaksi segera untuk mencari solusi cepat atau menanggapi provokasi seringkali mengakui nilai dari berhenti sejenak. Daripada langsung terjun ke tengah panasnya suasana, pilihlah untuk mengamati, menganalisis, dan menunggu. Ketika kita mengizinkan emosi untuk tenang dan pikiran menjadi jelas, kita berada dalam posisi yang jauh lebih baik untuk mengambil keputusan yang benar. Kesabaran ini bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda kekuatan. Pengendalian diri adalah perbedaan antara laut yang tenang dan badai yang bergejolak. Yang pertama selalu memiliki visi lebih jelas dari tujuan. Menunggu saat yang tepat untuk bertindak tidak berarti tidak bertindak atau pasif. Sebaliknya, ini adalah persiapan yang konstan, bersiap ketika waktunya tiba. Saat yang tepat dan juga petani bekerja di ladangnya. Ketika tanaman tumbuh, karya-karya Stoik di dalam diri kita mengembangkan kebajikan, kebijaksanaan, dan ketahanan. Jadi ketika ketahanan muncul, kesempatan untuk bertindak sudah siap untuk dilakukan dengan jelas dan terarah. Dalam pengertian ini, waktu menjadi sekutu yang memungkinkan hal-hal dewasa dengan kecepatan mereka sendiri, untuk memastikan bahwa tindakan yang kita lakukan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan yang lebih mendalam. Ini adalah proses yang tidak bisa dilakukan terburu-buru. Ini membutuhkan kesabaran, dedikasi, dan kesediaan untuk melewati stasiun-stasiun. Dalam hidup, akan ada saat-saat menabur di mana kita menabur benih aspirasi dan usaha. Akan ada masa menunggu di mana tampaknya tidak ada yang terjadi di permukaan. Dan kemudian akan ada waktu panen ketika semua kerja keras dan kesabaran memberikan buah-buahan. Tetapi setiap tahap sangat penting dan memiliki nilai tersendiri. Dalam memahami hal ini, orang Stoik terbebas dari kecemasan yang datang dengan tergesa-gesa dan tidak sabar. Dalam tempat itu, mereka menemukan kedamaian dalam prosesnya. Menggunakan waktu dengan bijak juga melibatkan mengetahui kapan tidak boleh bertindak. Tidak semua situasi membutuhkan respons atau tindakan segera. Terkadang, tindakan terbaik adalah tidak bertindak, sabar menunggu untuk melihat bagaimana hal-hal berkembang.
Ini bukan pengunduran diri, tetapi cara untuk menghormati aliran kehidupan alami, seperti halnya sungai yang mengalir dengan ritmenya sendiri. Terkadang, segala sesuatu harus mengikuti jalannya tanpa campur tangan. Orang Stoik belajar mengenali kapan saatnya untuk intervensi dan kapan lebih baik membiarkan airnya tenang dengan sendirinya. Pada akhirnya, penggunaan waktu yang bijaksana adalah manifestasi dari kebijaksanaan Stoik. Ini adalah tanda bahwa kita belajar untuk tidak menjadi budak dari emosi atau harapan eksternal kita. Kita juga memahami bahwa kesabaran bukanlah penantian kosong, tetapi periode persiapan dan pertumbuhan, seperti petani yang percaya bahwa benih akan mekar ketika waktunya tiba. Nomor 5. Memprioritaskan hal-hal penting. Memprioritaskan hal-hal yang penting adalah tindakan kebijaksanaan yang dapat mengubah cara kita hidup. Kita hidup di dunia yang dipenuhi dengan gangguan dan rangsangan yang konstan. Pikiran mudah tersebar, dan kita terjebak dalam hal-hal yang dangkal. Untuk orang Stoik, kunci menuju kehidupan yang penuh terletak pada fokus pada apa yang benar-benar penting dan melepaskan apa yang hanya menghabiskan waktu dan tenaga tanpa menambahkan nilai. Praktik ini membawa kejelasan dan memungkinkan kita untuk hidup dengan tujuan yang lebih tegas dan lebih sadar. Setiap hari, kita menghadapi keputusan dan tuntutan yang tak terhitung jumlahnya. Seringkali, kita merasa harus ada di mana-mana dan melakukan semuanya sekaligus. Namun, pendekatan yang menyebar ini hanya menghasilkan stres dan menjauh dari apa yang sebenarnya penting. Memprioritaskan hal-hal yang penting berarti mengambil sikap aktif terhadap apa yang harus kita investasikan waktu dan energi kita. Ini adalah proses evaluasi berkelanjutan. Bertanya pada diri sendiri apakah apa yang kita lakukan berkontribusi pada pertumbuhan kita menuju kedamaian batin, atau jika ini hanya sebuah pengalih perhatian. Pemilihan ini dari jalur yang sadar adalah apa yang memungkinkan kita fokus pada apa yang benar-benar penting dan melepaskan apa yang tidak. Ambil contoh dari percakapan. Tidak semua pembicaraan yang kita miliki memiliki nilai yang sama. Berpartisipasi dalam percakapan penting yang memberi kita makan dan membantu kita tumbuh jauh lebih berharga daripada menginvestasikan waktu dalam diskusi dangkal atau dalam perdebatan yang tidak mengarah kemana-mana. Dengan bersikap selektif tentang dengan siapa dan tentang apa kita berbicara, kita melindungi energi mental dan emosional kita. Ini tidak berarti menjadi acuh tak acuh atau tidak peka, tetapi belajar untuk membedakan apa yang memperkaya hidup kita dan apa yang hanya penuh kebisingan. Ketika kita fokus pada percakapan yang benar-benar penting, kita merasakan perasaan damai dan kejelasan, karena kita tidak terseret ke dalam hal-hal sepele atau konflik yang tidak perlu. Untuk bisa memprioritaskan hal-hal yang penting, kita harus mengetahui nilai-nilai dan tujuan kita sendiri. Tanpa kompas internal yang jelas, kita mudah dilepaskan oleh tuntutan dan harapan eksternal. Apa yang sebenarnya kita hargai? Tujuan kita semakin dalam. Pertanyaan-pertanyaan ini bertindak seperti mercusuar yang menuntun kita di tengah gangguan sehari-hari. Ketika kita memiliki nilai-nilai yang jelas, kita dapat mengambil keputusan yang lebih selaras dengan mereka. Ini memungkinkan kita untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak berkontribusi pada kehidupan kita dan ya untuk apa yang membawa kita lebih dekat ke tujuan sejati kita. Dengan melakukan hal ini, kita menciptakan ruang di dalam kehidupan kita di mana energi tidak terbuang sia-sia, tetapi terbalik. Fokuslah dengan bijak pada hal-hal penting. Ini tidak hanya menyederhanakan hidup, tetapi juga memberi kita rasa kontrol dan ketenangan. Ketika kita melepaskan gangguan dan tugas yang tidak perlu, pikiran kita menjadi jernih. Kita menjadi lebih hadir dan sadar, mampu merasakan setiap momen dengan lebih baik. Kejelasan ini memungkinkan kita untuk sepenuhnya bergerak maju dengan kepastian dan arah yang lebih besar, tanpa merasa kewalahan terus-menerus oleh apa yang seharusnya kita lakukan. Secara selektif melibatkan diri dalam hal yang benar-benar penting juga merupakan cara untuk menghargai waktu kita. Hidup setiap saat adalah sumber daya yang terbatas, dan bagaimana kita menggunakannya menentukan kualitas keberadaan kita. Saat memilih secara sadar apa yang harus difokuskan, kita menghindari penyesalan yang biasanya muncul karena menghabiskan waktu untuk sesuatu yang pada akhirnya tidak membawa kita apa-apa. Kita menjauh dari mentalitas kelangkaan,
di mana kita merasa harus melakukan segala hal agar tidak ketinggalan sesuatu, dan kita mengadopsi mentalitas kelimpahan, di mana kita menyadari bahwa yang penting sudah cukup. Dengan berfokus pada hal itu, hidup kita menjadi penuh makna. Akhirnya, memprioritaskan hal-hal yang penting adalah latihan yang terus-menerus, bukan sesuatu yang dilakukan sekali dan dilupakan. Ini adalah kebiasaan yang dipupuk setiap hari. Ini melibatkan penilaian diri yang konstan dan penyesuaian untuk memastikan tindakan kita tetap selaras dengan apa yang kita hargai. Melalui praktik ini, kita menemukan cara hidup yang tidak hanya lebih sederhana, tetapi juga lebih kaya dan lebih lengkap, menjadi arsitek yang membangun keberadaan kita sendiri, kehidupan yang mencerminkan nilai-nilai kita yang lebih dalam dan selaras dengan siapa kita sebenarnya. Nomor 6. Membudidayakan kemandirian. Menumbuhkan kemandirian adalah salah satu cara yang lebih aman menuju kebebasan pribadi di dunia yang bergantung pada pendapat, validasi, dan sumber daya. Tampaknya menjadi hal yang biasa untuk menjadi mandiri. Ini adalah tindakan pembebasan. Kemandirian tidak berarti mengisolasi diri kita atau menolak bantuan orang lain, tetapi membangun kehidupan di mana kita bisa percaya pada kemampuan kita sendiri dan sumber daya kita. Hidup dengan cara yang damai dan stabil. Kemandirian tidak bergantung pada keadaan eksternal, tetapi pada kekuatan internal yang telah kita kembangkan. Bayangkan hidup seolah-olah kita membuat meja yang kokoh. Ini adalah metafora yang sempurna untuk memahami kemandirian. Saat membuat meja, kita harus memilih dengan hati-hati bahan-bahannya, mengukur setiap bagiannya, dan merakitnya dengan presisi. Dengan cara yang sama, kita membangun kehidupan kita. Kita memilih nilai-nilai, keterampilan, dan hubungan yang membentuk dasar dari keberadaan kita. Meja yang padat tidak akan goyang karena beratnya, karena setiap bagiannya telah ditempatkan dengan tujuan dan perhatian. Jadi, hidup mandiri bukanlah runtuh di hadapan tantangan. Sebaliknya, kita telah dibangun di benteng internal dan keaslian pencapaian yang dibuat sendiri. Ketika kita bekerja untuk membangun kehidupan kita sendiri, kita mengembangkan ketahanan yang memungkinkan kita menghadapi kesulitan dengan percaya diri. Kita tahu bahwa seperti meja yang kita buat dengan tangan kita sendiri, hidup kita mampu menahan beban waktu-waktu sulit. Kemandirian yang sulit adalah sumber kebebasan, karena membebaskan kita dari kebutuhan konstan untuk persetujuan dan dukungan eksternal. Dengan mempercayai kemampuan kita sendiri, kita terhindar dari jatuh ke dalam perangkap manipulasi, di mana orang lain bisa mengendalikan kita. Kita berubah dari apa yang kita pikir kita butuhkan menjadi kapten kapal kita sendiri, bukan penumpang yang terbawa arus. Kemandirian memberi kita kendali atas hidup kita, memungkinkan kita untuk menavigasi arah yang benar-benar kita inginkan. Mempercayai diri sendiri adalah tindakan keberanian dan rasa hormat terhadap kemampuan kita sendiri. Ini adalah pengakuan bahwa meskipun jalan menuju kemandirian bisa menantang, itu adalah perjalanan yang layak untuk ditempuh. Dengan menumbuhkan kemandirian, kita mengembangkan hubungan yang lebih dalam dengan diri kita sendiri. Kita menjadi lebih menyadari kekuatan kita dan area di mana kita masih bisa berkembang. Kesadaran ini memberdayakan kita, karena kita tidak lagi menjadi korban dari keadaan, tetapi protagonis aktif dalam penciptaan kehidupan kita. Kepercayaan ini menjadi penghalang alami terhadap manipulasi. Ketika kita yakin siapa diri kita dan apa yang bisa kita capai, kita tidak perlu orang lain memberitahu kita apa yang harus dilakukan atau bagaimana perasaan kita terhadap pencapaian yang kita capai dengan cara kita sendiri. Setiap kali kita melihat hasil kerja keras kita, kita mengingat usaha, dedikasi, dan waktu yang diinvestasikan dalam menciptakan sesuatu yang autentik dan abadi. Prestasi ini adalah bukti dari kemampuan kita untuk mengatasi rintangan dan kemampuan kita untuk membentuk hidup kita. Ini bukan hanya tentang hasil, tetapi tentang proses pertumbuhan yang melibatkan pencapaian tujuan tersebut. Setiap langkah di jalan menuju kemandirian adalah pelajaran yang dipelajari, kekuatan yang dikembangkan. Dengan melihat ke belakang, kita melihat jalan yang penuh dengan pencapaian kita sendiri, dan ini memberi makan kepercayaan kita untuk melanjutkan. Memajukan kemandirian juga membantu kita membangun hubungan yang lebih sehat dan seimbang. Ketika kita tidak bergantung pada orang lain untuk tujuan,
kebahagiaan, atau kesejahteraan kita, kita bisa berhubungan dari tempat yang penuh, alih-alih keharusan. Ini memungkinkan kita memilih untuk bersama orang-orang yang memberi manfaat bagi kita dan memperkaya kita, alih-alih mencari di orang lain apa yang kita rasa kurang. Kemandirian adalah membangun kehidupan yang bisa kita percayai sepenuhnya. Ini adalah mengembangkan kekuatan batin yang memungkinkan kita untuk berdiri teguh di hadapan badai eksternal, mengetahui bahwa semua yang kita butuhkan untuk menopang diri kita sendiri sudah ada di dalam kita. Seperti meja yang kokoh, kita membangun kehidupan kita menjadi tempat berlindung yang aman, manifestasi nyata dari usaha, dedikasi, dan kapasitas kita. Melalui kemandirian, kita memulihkan kekuatan pribadi kita, membebaskan diri kita dari rantai ketergantungan, dan menjalani kehidupan yang benar-benar milik kita. Nomor 7. Membangun kekuatan batin. Hidup adalah sebuah perjalanan, dan dalam perjalanan ini, kita seperti kereta api yang bergerak melintasi perubahan lanskap. Di waktu-waktu tertentu, kita menemukan pemandangan damai di mana semuanya tampak berjalan dengan tenang dan tanpa komplikasi. Tetapi di waktu lain, jalannya menjadi curam, relnya menjadi lebih curam, penuh dengan kurva tak terduga, dan awan cakrawala dengan badai. Disinilah kebajikan stoik berperan. Mereka mengajarkan kita bahwa kita tidak bisa mengendalikan medan yang kita lalui, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita menanggapinya. Kekuatan interior tidak dibangun dalam momen ketenangan, tetapi justru pada saat-saat di mana segala sesuatu tampak berbalik melawan kita. Di tengah badai dan di lereng curam, kita menunjukkan apa yang kita buat. Seperti kereta api yang terus bergerak maju, kita juga harus belajar menghadapi kesulitan dengan keberanian dan ketenangan. Keberanian ini bukanlah ketiadaan rasa takut, tetapi kemampuan untuk melanjutkan meskipun ada ketakutan. Ketenangan bukanlah acuh tak acuh, tetapi sebuah ketenangan yang lahir dari pemahaman bahwa meskipun kita tidak dapat mengubah rute, kita dapat memutuskan bagaimana cara melewatinya. Hambatan dalam filsafat stoik tidaklah hanya hambatan, tetapi juga peluang tersembunyi yang menantang kita untuk tumbuh dan menemukan esensi sejati kita. Bayangkan sebuah kereta yang saling berhadapan ke terowongan yang gelap dan sempit. Kegelapan mungkin menakutkan, tetapi kereta terus melaju karena ia tahu bahwa setiap terowongan memiliki jalan keluar. Dengan cara yang sama, setiap kesulitan yang kita hadapi dalam hidup mungkin tampak menakutkan pada awalnya. Tetapi jika kita terus bergerak maju, kita selalu menemukan cahaya di akhir. Kaum Stoa mengajarkan kita untuk melihat ujian-ujian ini sebagai alat penemuan diri. Mereka mendorong kita untuk melihat ke dalam diri kita sendiri dan menemukan kekuatan yang mungkin kita tidak tahu bahwa kita miliki. Mentalitas stoik menuntut kita untuk bereaksi dengan cara yang berbeda terhadap kesulitan sehari-hari. Apa yang terjadi ketika kita mengalami masalah, kegagalan yang tampaknya tidak dapat diatasi, atau kehilangan? Seorang stoik tidak terjebak dalam kepanikan atau putus asa. Ketika kereta berhenti, mereka menilai medan dan memutuskan untuk maju dengan kekuatan maksimal dari kehendak dan alasan mereka. Ketahanan, menurut kaum Stoa, bukanlah hanya secara pasif menolak kesulitan, tetapi untuk mengubahnya. Ini adalah untuk mengambil apa yang tampak menjadi penghalang dan mengubahnya menjadi batu loncatan menuju versi yang lebih kuat dan lebih bijaksana dari diri kita sendiri. Tantangan hidup dapat dibandingkan dengan ujian yang diberikan oleh alam. Elemen api menjadi lebih kuat ketika dikipasi oleh angin, semangatnya tidak padam. Dengan cara ini, juga manusia, kekuatan batin kita memperkuat ketika menghadapi tantangan. Stoik mengajak kita untuk melihat setiap kesulitan sebagai percikan yang menyalakan api internal kita. Kita tidak untuk menghindari kesulitan, tetapi untuk merangkul mereka sebagai bagian integral dari pembangunan diri kita. Ada dalam gesekan, dalam berbenturan dengan kenyataan, di mana karakter kita dan inti kita dibentuk. Jalur kereta api tidak selalu mudah atau langsung. Akan ada saat-saat keraguan dan kelelahan, di mana takdir tampak jauh dan hampir tidak dapat dicapai. Tetapi tepat pada saat-saat ketika ketahanan sejati terwujud, kita tetap mempertahankan arah, percaya pada kemampuan kita untuk beradaptasi dan mengatasi.
Kekuatan tidak berarti kebal, artinya mengenali kelemahan dan ketakutan kita dan masih memutuskan untuk maju. Bagi kaum Stoa, kekuatan interior adalah konstruksi yang konstan. Ini bukan sesuatu yang bisa dicapai dan dipertahankan dengan mudah. Sebaliknya, ini adalah hasil kerja sehari-hari, pilihan sadar untuk menghadapi hidup dengan keberanian dan ketenangan di setiap tantangan. Setiap tantangan adalah satu batu bata lagi dalam konstruksi benteng internal kita. Dalam setiap kejatuhan, setiap kesalahan, setiap kegagalan adalah pelajaran yang mengajarkan kita untuk lebih tahan. Melihat kehidupan sebagai sesuatu yang bukan musuh yang harus kita kalahkan, tetapi sebagai guru yang membantu kita tumbuh. Sama seperti kereta api yang melewati medan sulit dan muncul lebih kuat di sisi lain, kita juga harus melihat hidup kita sebagai sebuah proses yang berkelanjutan. Mengatasi setiap rintangan mengajarkan kita sesuatu yang baru tentang diri kita, mendorong kita untuk merenungkan prioritas, keyakinan, dan reaksi kita. Nomor 8. Kekuatan penarikan strategis di dunia yang terus-menerus mendorong kita untuk bereaksi dan melawan penarikan diri. Strategis menjadi kekuatan alat dari mundurnya pengendalian diri. Ini tidak berarti menyerah atau menunjukkan kelemahan. Sebaliknya, ini adalah tindakan kebijaksanaan yang dipahami oleh kaum Stoa. Kemenangan sejati tidak selalu terletak pada mengalahkan orang lain, tetapi dalam mempertahankan pengendalian diri dengan menarik diri dari situasi konflik yang membingungkan bagi mereka yang mengharapkan reaksi. Pada saat yang sama, kita menjaga perdamaian kita. Bayangkan dalam pikiranmu sebuah perdebatan sengit, suatu momen di mana kata-kata mulai menjadi senjata tajam. Di saat-saat itu, naluri kita memberitahu kita bahwa kita harus menjawab, bahwa kita tidak bisa membiarkan orang lain menang dengan cara apapun. Kaum Stoa mengajarkan kita bahwa kemenangan bukanlah dalam konfrontasi, tetapi dalam pilihan sadar untuk melestarikan ketenangan pikiran kita saat kita pensiun. Kita memberi orang lain kekuatan untuk mengganggu kita. Kita menjauh bukan karena takut konfrontasi, tetapi karena kita menghargai ketenangan kita di atas setiap perselisihan. Kekuatan kemunduran strategis terletak pada kemampuan untuk melucuti senjata ketika kita memilih untuk tidak berpartisipasi dalam permainan provokasi. Kita meninggalkan orang lain tanpa kendali atas kita. Seseorang yang mencari reaksi akan memakan respons energi kita. Dengan menarik diri, kita memutus pasokan tersebut. Tiba-tiba, orang lain menemukan dirinya berbicara kepada dirinya sendiri tanpa bahan bakar yang berharap untuk didapatkan dari kemarahan kita. Kemarahan kita seperti mematikan api dengan menghilangkan oksigennya. Yang tersisa hanya asap dan abu selama kita tetap utuh. Hal ini tidak berarti bahwa kita harus lari dari semua situasi sulit atau menghindari masalah dengan segala cara. Pensiun strategis adalah pilihan yang disengaja, taktik yang digunakan ketika kita menghadapi situasi yang jelas tidak memiliki tujuan diskusi yang konstruktif, lingkungan beracun, atau orang-orang yang senang dengan konfrontasi. Semua ini adalah situasi yang tidak pantas kita terima, baik waktu maupun energi kita. Kami ingin memperjelas bahwa kesejahteraan dan kedamaian batin kita jauh lebih penting daripada kebutuhan untuk menang dalam diskusi yang tidak ada gunanya. Sebuah contoh praktiknya dapat dilakukan ketika seseorang memprovokasi kita dengan kata-kata menyakitkan, menunggu kita bereaksi. Seperti waktu di masa lalu, kita akan masuk ke dalam perangkap, membiarkan diri kita terbawa oleh kemarahan dan emosi. Namun, ketika kita mempraktikkan penarikan strategis, alih-alih merespons, kita hanya pergi begitu saja. Kita tidak perlu menjelaskan penarikan kita atau membenarkan keheningan kita. Tindakan menjauhkan diri kita sendiri berbicara sendiri dalam hal itu. Saat provokator dibiarkan tanpa kemenangan yang diharapkan, mereka menemukan kekosongan, gema dari kata-kata sendiri yang jatuh ke dalam keheningan. Situasi umum lainnya adalah lingkungan di tempat kerja. Kita sering menemukan diri kita terjebak dalam gosip, kritik, atau kompetisi. Godaannya tidak sehat, baik untuk membela diri atau untuk mengikuti alur percakapan. Namun, disinilah letak kemunduran strategisnya. Menunjukkan keberanian dengan memilih untuk tidak terlibat, dengan tidak ikut campur dalam hal negatif. Kita menjaga integritas dan ketenangan kita, menjadi pengamat yang tidak membiarkan diri mereka terseret oleh gelombang emosi dan intrik yang mengelilingi kita.
Ingatlah bahwa pensiun bukanlah tanda kelemahan. Sebenarnya, ini membutuhkan kekuatan internal yang besar untuk memutuskan kapan lebih baik tidak melawan. Masyarakat sering mengagungkan konfrontasi dan konflik, melihat penarikan sebagai kekalahan. Namun, bagi kaum Stoa, kemenangan sejati adalah pengendalian diri sendiri, kemampuan untuk memilih pertempuran kita dengan kebijaksanaan, dan tidak mengizinkan orang lain mendikte tindakan kita. Dengan menarik diri, kita menegaskan kemerdekaan dan menunjukkan bahwa ketenangan pikiran adalah sesuatu yang tidak kita miliki untuk dikorbankan. Ada kekuatan dalam tindakan penarikan yang jelas kepada dunia bahwa kita tidak bisa dikendalikan, bahwa kita tidak bisa diseret ke dalam kekacauan. Saat kita memutuskan untuk tidak bereaksi, kita mengambil kendali atas hidup kita, menunjukkan bahwa kita adalah pemilik emosi dan keputusan kita, dan bahwa kita tidak akan menjadi budak provokasi orang lain. Tindakan menarik diri secara diam-diam meninggalkan bekas yang jauh lebih dalam daripada apapun yang bisa dilakukan konfrontasi. Ini membuat orang lain kehilangan kata-kata tanpa musuh untuk melawannya. Yang terpenting, ini meninggalkan kita dengan perasaan kebebasan dan ketenangan. Nomor 9. Menghilangkan kehadiranmu dan meninggalkan kekosongan yang dalam. Terkadang, tindakan paling ampuh yang dapat kita lakukan adalah menarik diri secara diam-diam, suatu tindakan yang tidak membutuhkan kata-kata, pembenaran, maupun penjelasan. Kita memilih untuk menghilang dari kehidupan orang-orang yang tidak menghargai kehadiran kita. Dalam dunia yang mendorong kita untuk memperjuangkan tempat kita dan untuk mengklaim apa yang pantas kita dapatkan, menghilangkan kehadiran kita adalah sebuah gerakan radikal, seperti angin yang mengambil segalanya, meninggalkan sebuah kekosongan yang tidak dapat diabaikan. Ketika seseorang terbiasa dengan kehadiran kita, mengandalkan dukungan kita, atau kata-kata kita, mereka cenderung menganggapnya sebagai hal yang biasa, berarti melupakan nilai dari sesuatu itu sendiri. Seringkali, satu-satunya cara untuk orang itu memahami pentingnya kita adalah merasakan ketidakhadiran. Ketika kita menghilang tanpa pemberitahuan sebelumnya, tanpa penjelasan, kita menciptakan kekosongan yang memaksa orang lain untuk menghadapi kenyataan apa yang mereka miliki. Hilang adalah ruang yang terisi dengan refleksi, pertanyaan, dan keheningan. Siapa yang berteriak lebih keras dari siapapun dalam argumen persahabatan atau hubungan beracun? Jika nilai kita tidak dihargai atau kehadiran kita dianggap remeh, tindakan penarikan adalah pernyataan yang diam namun kuat. Ini bukan tindakan pengecut atau pelarian, tetapi pilihan sadar untuk melestarikan martabat dan kesejahteraan kita. Ketika kita pergi tanpa drama, kita menyerahkan konfrontasi kepada orang lain. Tanpa senjata, tidak ada diskusi, tidak ada kata-kata yang menyakitkan, hanya kekosongan yang tumbuh seiring waktu, membuat mereka mengerti besarnya ketidakhadiran kita. Bayangkan persahabatan yang selalu ada, yang mendengarkan, yang mendukung. Tetapi ketika kita membutuhkan hal yang sama, kita hanya menemukan ketidakpedulian atau jawaban kosong. Bukannya mengklaim atau mencoba membuat mereka melihat kesalahan mereka, kita memutuskan untuk menghilang. Kita hanya berhenti berada di sana, berhenti menelepon dan mengirim pesan. Pada awalnya mereka mungkin tidak menyadarinya, tetapi seiring waktu, ketidakhadiran kita menjadi nyata. Mereka mulai menyadari bahwa kita tidak lagi ada untuk mengisi keheningan, untuk memberikan penghiburan. Mereka menghadapi kekosongan yang dulunya terisi oleh kita, energi, dan waktu kita yang sekarang tidak ada. Kekosongan ini seperti cermin yang mencerminkan perilaku mereka sendiri dan memaksa seseorang untuk menghadapinya. Tindakan ini tidak memberi mereka kesempatan untuk berdiskusi atau membenarkan diri mereka. Diam menjadi ruang di mana mereka hanya bisa mendengarkan pikiran mereka sendiri, dan dalam hal itu, keheningan memulai refleksi. Mereka mulai mempertanyakan mengapa kita telah pergi, apa yang telah berubah, dan banyak lagi. Kadang-kadang, dalam proses inilah mereka sampai pada pemahaman tentang apa yang telah hilang. Mereka menemukan bahwa mungkin sudah terlambat untuk menyadari kehadiran kita, yang merupakan hadiah, bukan hak. Hal yang sama terjadi dalam hubungan di mana kurangnya apresiasi telah menjadi norma. Bukannya masuk ke dalam siklus konfrontasi tanpa akhir, di mana diskusi yang sama diulang terus-menerus, kita memilih untuk menghilangkan kehadiran kita.
Ini mungkin pukulan terbesar. Kita menghilang, meninggalkan semua kata yang telah diucapkan, dan semua orang yang tidak pernah mengatakan apa-apa. Kekosongan yang tersisa adalah yang dalam, dan gemanya adalah pengingat konstan bahwa kita berharga, tidak bergantung pada orang lain, tetapi pada kapasitas kita sendiri untuk menjauh dari apa yang tidak menyehatkan kita. Kesan yang kita tinggalkan ketika kita pergi ini adalah cara yang lebih tahan lama daripada cara apapun. Argumen tidak ada yang lebih kuat daripada kekosongan dari sebuah ketidakhadiran. Tanpa diduga, mereka bertemu sendirian dengan realitas yang mereka ciptakan. Tanpa mampu menyalahkan kita, tanpa mampu mendiskusikan kurangnya kehadiran kita. Ini berubah menjadi bayangan yang mengikuti mereka, pengingat konstan bahwa manusia tidak abadi dan tergantikan. Beberapa orang akan mencoba mengisi kekosongan itu dengan orang lain, dengan gangguan, tetapi mereka akan segera menyadari bahwa hal itu tidak sederhana. Karena apa yang hilang ketika seseorang yang berharga meninggalkan sesuatu yang unik? Kekuatan sejati untuk menghilangkan kehadiran kita terletak pada kebebasan yang diberikannya kepada kita. Kita membebaskan diri kita dari kebutuhan untuk diakui sebagai sesuatu yang bernilai oleh orang lain. Dengan memutuskan untuk pergi, kita memilih diri kita sendiri, sama seperti memprioritaskan kedamaian dan kesejahteraan kita. Ini bukan tindakan balas dendam, tetapi mempertahankan diri. Dalam tindakan itu, kita meninggalkan pesan yang jelas bahwa nilai kita tidak bergantung pada persepsi orang lain, tetapi pada cara kita memilih untuk menjalani hidup kita. Nomor 10. Ketenangan batin sebagai respon. Ketenangan batin adalah perisai yang tidak bisa ditembus di dunia penuh provokasi dan konflik. Sementara banyak yang berusaha mengubah kita, keseimbangan menunggu reaksi. Kekuatan sejati terletak pada menjaga diri kita tetap tenang. Menumbuhkan kedamaian batin yang tidak bisa dipecahkan adalah yang paling kuat yang bisa kita tawarkan. Tidak ada kebutuhan akan kata-kata untuk membenarkan atau untuk masuk ke dalam konfrontasi. Kita tetap tidak bisa diubah, memperjelas bahwa hal-hal sepele dan upaya untuk mengganggu kita tidak memiliki kekuatan atas kita. Bayangkan menemukan diri Anda dalam satu situasi di mana seseorang mungkin mencari untuk memprovokasi Anda dengan kata-kata tuduhan yang tidak adil, yang menyakitkan, atau nada agresif. Hal yang alami adalah bereaksi, membela diri, atau menyerang balik dengan intensitas yang setara. Namun, dengan mempraktikkan kedamaian, Anda memutuskan untuk tetap tenang. Anda bernapas dalam-dalam, terhubung dengan pusat, dan memilih untuk tidak terseret ke dalam energi negatif. Saat melakukan hal itu, Anda menunjukkan bahwa Anda berada di atas keadaan yang membuat kondisi emosional Anda tidak bergantung pada keinginan atau niat orang lain. Untuk mempertahankan hal ini, ketenangan lebih dari sekadar tindakan pengendalian diri. Ini adalah sebuah deklarasi. Kemandirian emosional memberitahu bahwa kesejahteraan Anda tidak untuk dijual, tidak dapat dimanipulasi atau diubah oleh tindakan eksternal. Alih-alih masuk dalam permainan provokasi, Anda memilih untuk tetap berada di ruang damai Anda. Sikap ini membuat orang lain terdiam, tanpa argumen dari mereka yang mencari reaksi. Mereka tidak punya apa-apa untuk dipegang, tanpa bahan bakar untuk mengipasi api konflik. Pada saat itu, mereka saling berhadapan dengan ketidakberdayaan mereka sendiri, sementara Anda tetap utuh dan tenang. Contoh yang jelas dari ini adalah selama perdebatan sengit ketika emosi sudah mencapai batasnya dan kata-kata menjadi panah. Ketenangan batin bertindak sebagai penghalang. Sebagai gantinya untuk meninggikan suara Anda atau memasuki pertempuran kata-kata, Anda memilih untuk menjaga ketenangan. Anda mendengarkan, mengamati, tetapi tidak terlibat secara emosional. Anda menjawab dengan tenang, tetap jernih, tetapi tidak pernah reaktif. Sikap ini membingungkan mereka yang berharap Anda kehilangan kendali, tiba-tiba menyadari bahwa upaya mereka untuk mendestabilisasi telah gagal. Mereka menghadapi tembok ketenangan yang tak tertembus yang tidak bisa merobohkan. Situasi umum lainnya adalah lingkungan kerja, di mana kritik dan ketegangan adalah hal yang sering dihadapi. Ketika menghadapi komentar negatif atau kritik yang tidak adil, reaksi langsung bisa untuk membela diri atau menyerang balik.
Namun, dengan mengolah kedamaian, Anda memilih untuk menanggapi dengan tenang. Anda menerima kritik yang membangun dan membiarkan yang tidak membangun tidak memengaruhi Anda. Anda tidak mengizinkan mereka menentukan suasana hati Anda. Mereka berharap melihat Anda kesal dan gugup, tetapi mereka malah menemukan seseorang yang berdiri teguh seperti batu di tengah badai. Sikap ini bukanlah contoh kelemahan, tetapi kekuatan mendalam. Ketenangan batin bukanlah tidak adanya emosi, tetapi kemampuan untuk mengendalikan dan mengarahkan emosi tersebut. Ini adalah kemampuan untuk tetap tenang di tengah kekacauan, tidak membiarkan diri Anda terseret oleh gelombang provokasi. Kaum Stoa mengajarkan kita bahwa kebebasan sejati terletak pada pengendalian diri. Ketika kita memiliki kedamaian batin, kita bukan budak dari keadaan atau emosi kita, tetapi pemiliknya. Jawaban selalu memilih untuk bertindak dari tempat yang tenang dan bijaksana. Pendekatan ini memiliki efek jauh di dalam diri mereka yang mencoba memprovokasi kita. Mereka tidak menemukan reaksi dalam diri kita. Mereka yang mencari kedamaian dilucuti senjatanya. Ketenangan batin bertindak sebagai cermin yang mencerminkan gangguan mereka sendiri, membuat mereka perlu mengendalikan diri tanpa kata-kata. Kami menunjukkan bahwa kami melampaui mereka dalam permainan yang tidak menenangkan pikiran kita. Dalam negosiasi, sikap tenang ini tidak hanya melindungi kita, tetapi juga dapat mengubah lingkungan. Dengan menolak untuk berpartisipasi dalam konflik, kita sering mematikan ketegangan, membawanya ke tempat refleksi dan ketenangan. Ketenangan batin adalah pilihan sadar. Ini bukan tentang mengabaikan masalah atau menghindari konflik dengan segala cara, tetapi untuk menghadapi mereka dari keadaan ketenangan. Ini adalah pengingat bahwa nilai kita tidak diukur dari berapa kali kita merespons dengan kemarahan atau dengan pertempuran yang kita menangkan dengan kata-kata. Kekuatan kita yang sebenarnya terwujud dalam kemampuan kita untuk tetap tenang setelah melihat provokasi, sebagaimana adanya. Upaya orang lain untuk mengganggu keseimbangan kita tidak bisa menarik kita ke level mereka. Nomor 11. Putuskan sambungan untuk terhubung kembali dengan diri sendiri. Dalam dunia yang penuh kebisingan dan gangguan yang dapat menyebabkan pemutusan hubungan, salah satu tindakan paling kuat yang bisa kita lakukan adalah kembali menemukan diri kita sendiri. Menghilang secara diam-diam bukanlah tindakan pengabaian, tetapi sebuah isyarat perawatan diri. Ini adalah retreat strategis untuk mengisi ulang energi kita, terhubung kembali dengan esensi kita, dan memulihkan keseimbangan yang sering kita hilangkan ketika selalu tersedia untuk dunia. Dengan menjauh dari gangguan eksternal dan mereka yang tidak menghargai kehadiran kita menciptakan ruang sakral di mana kita bisa fokus pada pertumbuhan pribadi kita dan hal-hal yang benar-benar penting. Pentingnya memutus hubungan terletak pada kebutuhan untuk menjauh dari kebisingan, jaringan sosial yang konstan, pendapat orang lain, dan harapan eksternal. Semua ini dapat mengisi pikiran kita dengan suara-suara yang membawa kita menjauh dari jati diri yang sebenarnya. Ketika kita memutuskan untuk menjauh, kita memilih untuk membungkam suara-suara tersebut. Kita membiarkan diri kita mendengar suara kita sendiri, bagian dalam yang seringkali tersisa tenggelam dalam hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Di dalam keheningan, kita menemukan kejelasan. Kita bisa merenungkan siapa kita, kemana kita ingin pergi, dan apa yang sebenarnya kita inginkan. Kita tidak perlu memberikan penjelasan. Ini adalah tindakan yang membingungkan orang lain yang terbiasa dengan kehadiran kita yang konstan dan respons cepat kita. Ketika kita memutuskan untuk menarik diri, bahkan untuk sementara, kita pergi tanpa tahu bagaimana mereka harus bereaksi. Mereka tidak tahu bagaimana mengisi ketidakhadiran kita, dan dalam kebingungan itu, mereka mulai mempertanyakan diri mereka sendiri. Mungkin mereka bertanya-tanya, apakah kita telah meninggalkan mereka? Apakah mereka telah melakukan kesalahan? Atau apakah mereka seharusnya lebih menghargai kita, tetapi mereka tidak melakukannya? Yang penting adalah ruang ini yang kita ciptakan saat kita memutuskan hubungan. Ini bukan untuk kita, tetapi untuk mereka. Ini adalah waktu yang sangat berharga di mana kita dapat merenung, menyembuhkan, dan terhubung kembali dengan apa yang benar-benar memberi kita kedamaian. Dengan meluangkan waktu untuk diri sendiri, kita penting untuk pertumbuhan pribadi.
Bayangkan, misalnya, keputusan untuk menjauh dari media sosial. Alih-alih terpapar terus-menerus pada kehidupan orang lain, tekanan, harapan, dan perbandingan yang tak berujung, kita memilih untuk memutuskan hubungan. Kita pergi untuk mengonsumsi narasi yang orang lain paksa dan memungkinkan kita untuk membuat narasi kita sendiri. Waktu yang jauh dari layar menjadi ruang untuk introspeksi, membaca, merenungkan, menulis, atau hanya diam dengan diri kita sendiri. Dalam melakukan hal itu, kita tidak hanya menemukan ritme kita sendiri, tetapi kita juga membingungkan mereka yang menunggu kehadiran digital kita yang konstan. Dengan tidak mengetahui tentang kita, mereka menyadari bahwa mereka sudah sangat terbiasa dengan partisipasi kita dalam kehidupan mereka. Cara untuk menjauh dari orang-orang tertentu bisa menjadi keputusan penting untuk menemukan kembali keseimbangan kita. Ada hubungan dan lingkungan yang alih-alih memberi kita nutrisi, justru menguras kita. Orang-orang yang mengelilingi kita dengan hal-hal negatif, yang tidak menghargai kontribusi kita, atau yang tidak mengerti kebutuhan kita untuk bertumbuh. Saat kita pensiun dari dinamika ini, kita memilih untuk melindungi ruang internal kita. Ini bukan tentang penolakan terhadap orang lain, tetapi tindakan mencintai diri sendiri dengan melepaskan diri. Kita mengirim pesan yang diam tetapi jelas bahwa kita membutuhkan waktu dan ruang untuk diri kita sendiri. Kita menjaga kesehatan mental dan emosional kita. Jarak ini meninggalkan banyak orang terdiam. Mereka sudah terbiasa dengan ketersediaan kita yang selalu ada untuk mereka. Namun, dalam penarikan ini, kita menunjukkan kepada mereka bahwa waktu dan energi kita tidak terbatas dan bahwa kita berhak menggunakannya untuk apa yang benar-benar kita inginkan. Memelihara keheningan kita menjadi sebuah cermin di mana mereka harus melihat diri mereka sendiri dan menghadapi ketergantungan mereka sendiri pada kehadiran kita. Saat mereka berurusan dengan kebingungan, kita menemukan dasar subur untuk berkembang, untuk tumbuh tanpa belenggu ekspektasi eksternal. Untuk menyambung kembali dengan diri kita sendiri, bukanlah tindakan egois, tetapi cara untuk menghabiskan waktu berbalik keluar, mencoba memenuhi tuntutan hidup, dan kita lupa bahwa komitmen pertama kita harus bersama kita sendiri. Hanya dengan menjauh dari diri kita sendiri, kita bisa melihat dengan jelas apa yang sebenarnya kita butuhkan, apa yang kita kurang, dan apa yang harus kita olah untuk mencapai tujuan kita. Keseimbangan di saat kesepian itu terpilih. Kita menemukan kembali gairah, tujuan, dan nilai-nilai kita. Kita menyadari apa yang penting dan apa yang berlebihan. Ketika akhirnya kita memutuskan untuk kembali, kita melakukannya dari tempat kepenuhan, bukan karena orang lain mengklaim kita, tetapi karena kita telah memutuskan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk berdiam diri. Ketidakhadiran menjadi sekutu dalam proses ini. Menghilang secara diam-diam, kita tidak memberi kesempatan kepada orang lain untuk mempengaruhi keputusan kita, meyakinkan kita untuk tetap tinggal ketika kita tahu bahwa kita perlu pergi. Kita tidak mencari persetujuan atau pengertian mereka. Kita mencari kedamaian, dan kita menemukannya. Kita kembali dengan kekuatan diperbarui, dengan keseimbangan internal yang tidak dapat dengan mudah diganggu. Pemutusan akhir adalah cara untuk menghormati keberadaan kita sendiri. Kita berkata pada diri kita sendiri bahwa kita pantas mendapatkan lebih dari apa yang kita terima di masa lalu. Kita memberi diri kita izin untuk makmur, mengklaim hak kita untuk bahagia, merasa aman, dan menjalani kehidupan di mana kita menghargai diri sendiri di atas opini eksternal. Sikap ini akan membawa kita untuk mengambil keputusan yang menguntungkan kita, memilih hubungan yang menyehatkan kita, dan menjauh dari mereka yang tidak berkontribusi pada kesejahteraan kita. Pada akhirnya, pengalaman tidak dihargai bisa menjadi titik balik. Ini tidak menentukan siapa kita, tetapi bisa menentukan siapa kita memutuskan untuk menjadi mulai sekarang. Untuk menyembuhkan dan membangun kembali kepercayaan diri kita, menunjukkan bahwa bekas luka bukanlah simbol kekalahan, tetapi bukti nyata dari kemenangan kita. Kita bisa bangkit lebih kuat dan lebih bijaksana setiap kali hidup memberi kita tantangan. Kekuatan, kebahagiaan, dan keamanan kita sekarang menjadi jawaban paling penting untuk situasi apapun di mana kita tidak dihargai. Tidak ada yang lebih besar daripada demonstrasi kemampuan kita untuk menyembuhkan dan makmur. Faktanya, meskipun kita terus maju,
Kita bersinar dengan segalanya lebih intens dari sebelumnya. Nomor 13, ramah tetapi membatasi kontak. Kebaikan adalah sebuah kebajikan yang kuat, terutama ketika dihadapkan dengan orang-orang yang tidak menghargai kita. Kita berhak memilih untuk bersikap baik, tetapi itu tidak berarti kita harus membiarkan orang lain memperlakukan kita semena-mena, atau bahwa kita harus tetap dekat dengan mereka yang tidak menghargai nilai kita. Sebaliknya, bersikap baik adalah ekspresi martabat dan kendali emosi kita. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada tindakan yang tidak menyenangkan, kita bisa tetap menjaga integritas kita. Namun, kebaikan harus berjalan seiring dengan perawatan diri. Oleh karena itu, penting untuk belajar menjadi ramah sambil membatasi kontak dengan mereka yang tidak memberikan dampak positif pada kesejahteraan emosional kita. Membatasi kontak bukanlah pilihan balas dendam. Ini adalah cara untuk melindungi diri kita sendiri. Sadari bahwa kita pantas mendapatkannya. Kelilingi diri kita dengan orang-orang yang menghargai kita dan menghormati kita. Dengan menjaga jarak yang sehat, kita memberi diri kita ruang yang diperlukan untuk menyembuhkan, merenung, dan membangun kembali harga diri kita. Bersikap baik dalam situasi ini berarti tidak menyimpan kebencian atau terlibat dalam konflik yang tidak perlu. Kita cukup memilih untuk berinteraksi dari tempat yang damai dan hormat. Tetapi kita juga memutuskan seberapa banyak yang ingin kita tawarkan dalam interaksi tersebut. Bayangkan bertemu dengan seseorang yang dulu tidak menyenangkan kita. Mungkin itu seseorang yang kita anggap meremehkan usaha kita, atau bahkan membuat kita merasa kurang. Daripada bereaksi dengan dingin atau konfrontasi, kita memutuskan untuk bersikap sopan. Kita menawarkan salam ramah, percakapan singkat yang penuh hormat, tetapi tidak lebih dari itu. Kita tidak terlibat secara emosional. Kebaikan kita bukanlah undangan untuk membuka kembali hubungan dengan ketentuan yang sama seperti sebelumnya. Ini adalah tanda bahwa kita telah memilih untuk menjaga keseimbangan emosional kita. Kita telah membebaskan diri kita dari kebutuhan akan validasi. Kontak adalah penting untuk menjaga jarak agar tidak jatuh kembali ke dalam dinamika yang memengaruhi kita secara negatif. Ini bukan tentang mengabaikan orang lain secara keseluruhan, tetapi harus diperhatikan seberapa banyak ruang yang kita izinkan untuk mereka ambil dalam hidup kita. Ini mungkin berarti menanggapi pesan dengan sopan tetapi tanpa melibatkan diri dalam percakapan panjang, atau menghadiri acara di mana mereka hadir, tetapi tetap fokus pada interaksi lain. Dengan melakukan hal ini, kita menunjukkan bahwa kita bisa bersikap sopan dan hormat tanpa mengorbankan kedamaian batin kita. Kita menetapkan batasan yang jelas, mengirimkan pesan kuat bahwa kita menghargai diri kita sendiri cukup untuk melindungi diri kita dari situasi dan orang-orang yang tidak berkontribusi positif dalam hidup kita. Dengan membatasi kontak, kita juga membebaskan diri dari siklus negatif. Ketika kita memutuskan untuk tidak merespons dengan kebencian atau kemarahan, tetapi dengan ketenangan, kita mematahkan pola konflik. Kita tidak memberi orang lain kekuatan untuk menyeret kita ke dalam argumen atau drama. Perilaku ini tidak perlu dilakukan dan sering membingungkan mereka yang sudah terbiasa dengan reaksi kita yang lebih emosional. Mereka melihat bahwa kita telah berubah, kita telah tumbuh dewasa, dan sekarang kita bertindak berdasarkan kekuatan internal kita. Meskipun beberapa mungkin tidak memahaminya atau bahkan mempertanyakan, yang penting adalah kita tahu bahwa ini adalah pilihan kita untuk kesejahteraan kita. Latihan ini sangat penting ketika berhadapan dengan orang-orang yang, untuk beberapa alasan, kita masih perlu berinteraksi sesekali, seperti rekan kerja atau anggota keluarga. Dalam kasus-kasus ini, bersikap baik tetapi membatasi kontak memungkinkan kita untuk hidup berdampingan secara damai tanpa mengorbankan kesejahteraan emosional kita. Belajar untuk menetapkan batasan internal di mana kita tahu seberapa jauh kita bisa terlibat sebelum hal itu mulai memengaruhi kita. Kebaikan menjadi jubah pelindung yang memungkinkan kita bergerak dalam ruang-ruang ini dengan anggun. Ketenangan adalah kunci untuk mencapai hal ini. Keseimbangan adalah mengingat bahwa kebaikan tidak identik dengan ketersediaan tanpa batas. Kita bisa menjadi orang baik tanpa selalu tersedia bagi mereka yang tidak menghargai kita. Dengan membatasi kontak, kita menjaga integritas waktu dan energi kita. Kita belajar untuk mengatakan tidak dengan cara yang sopan namun tegas,
untuk menarik diri dari situasi yang tidak berkontribusi pada kita dan memprioritaskan kebutuhan kita sendiri tanpa merasa bersalah tentang hal itu. Ini adalah cara untuk menunjukkan rasa hormat pada diri sendiri dan untuk mengajarkan orang lain bagaimana kita ingin diperlakukan. Cobalah untuk mempraktikkan pelajaran ini yang kita berikan pada diri kita sendiri, menyadari bahwa kebaikan adalah pilihan sadar, bukan kewajiban. Kita bersikap baik bukan karena kita merasa terpaksa, tetapi karena itu adalah ekspresi karakter kita sendiri. Kontak, di sisi lain, adalah strategi untuk menjaga keseimbangan emosional kita dan melindungi martabat kita. Ini memberitahu orang lain dan diri kita sendiri bahwa kita berhak mendapatkan hubungan yang sehat dan saling menghormati. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk tetap berada dalam kedamaian tanpa membawa hal negatif dari masa lalu. Kita membebaskan diri untuk fokus pada orang-orang dan pengalaman yang benar-benar membawa kebaikan dalam hidup kita. Kita mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang kita sayangi, yang menghargai kita dan mendorong kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Dengan bersikap baik dan membatasi kontak, kita menumbuhkan lingkungan di mana kesejahteraan emosional kita menjadi prioritas. Sebelum menutup video ini, saya ingin Anda mengingat sesuatu yang penting. Nilai kita tidak tergantung pada persepsi orang lain, tetapi pada bagaimana kita memutuskan untuk menjalani hidup kita. Jika Anda menemukan kata-kata ini memberi Anda kekuatan untuk pergi dalam diam dan fokus pada kedamaian batin Anda, saya mengundang Anda untuk menegaskan kembali komitmen tersebut di bagian komentar dengan menulis, "Hari ini, versi baru saya dimulai. Saya stoik." Jadikan frasa ini sebagai mantra untuk pertumbuhan pribadi Anda. Bagikan semua keputusan Anda untuk menjadi lebih kuat, tenang, dan tidak pernah membiarkan orang lain menentukan nilai Anda. Saya berharap dapat membaca frasa Anda di sana.